Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan sebuah kesulitan, entah itu yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik, tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa. Dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat kalian semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun threadingan terbaru ya. Saya mulai harinya hari Kamis sampai batas waktu hari Senin. Bisa dikatakan 5 hari ke depan, kalau tanggalnya tanggal 18 sampai tanggal 22 ya, kira-kira seperti itu ya. Pokoknya 5 hari ke depan sobat ya. Tentunya masih di bulan Januari ya, tahun 2024 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema. Nanti saya akan mendeteksi 12 zodiak. Saya akan tarik 6 zodiak energi yang terkuat ya, yang nantinya bakal mendapatkan surprise ya, pemasukan keuangan. Entah dari mana datangnya. Sekali lagi untuk temanya 6 zodiak akan mendapatkan surprise, ada keuangan yang masuk ya. Nggak tahu nanti dari mana datangnya, entah itu besar entah kecil, syukuri sobat ya. Kan lumayan, daripada dia tidak ada suatu pemasukan, kan kira-kira seperti itu ya. Oke ya, di poin terakhir sering saya selalu mengatakan apapun upload dengan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading, artinya energinya itu luas mengajak, nggak tahu nanti yang tertembak energinya siapa. Yang jelas yang saya tarik kali ini zodiak kalian, bukan yang lain. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, amin kan, karena ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat pun ya, tidak resonate pun ya, jangan kecewa, jangan bersedih, karena ini kan bersifat luas sobat. Saya nggak tahu nama kalian sehingga energinya mengajak, kan kira-kira seperti itu ya. Nah beda lagi ketika kalian adanya suatu konsultasi secara pribadi ataupun pribadi dengan saya ya, itu akan mendapatkan jawaban yang lebih akurat dan akan bisa mengena. Nanti akan saya kasih solusi-solusi ketika memang ada suatu penutupan aura ataupun tembakan black magic, kan seperti itu ya. Oke ya, nanti seperti apakah silakan disimak, ditonton, jangan di skip ya, agar tidak terjadi salah paham. Oke, langsung saja saya akan menarik untuk energinya dulu, tetap seperti biasa. Saya akan menarik clue-nya dulu ya.
Oke sobat ya, alhamdulillah saya sudah menarik untuk energi kalian. Sekarang kita lihat langsung ya untuk clue yang pertama seperti apakah. Di sini kartu utama muncul petunjuk 8 ya, 8 cup itu sedang ditinggalkan sama seseorang ya. Itu sudah tersusun rapi tapi ditinggalkan seseorang. Ini kalau saya tangkap energi dari orang ini ataupun nantinya zodiak ini bisa dikatakan mungkin dulu ataupun kemarin sering mengalami sebuah kekecewaan di sini, gitu loh. Jadi maksud saya ketika dia sudah adanya suatu upaya untuk membenahi suatu kebaikan ataupun kepositifan dalam hidup, entah di faktor apapun itu, sering adanya suatu kegagalan, sobat. Jadi apa yang sudah dia rencanakan, apa yang sudah dia jalankan ini selalu gagal gitu loh. Makanya ketika dia mengalami suatu kegagalan, ini jelas ya terdeteksi bahwa orang ini ingin merubah sebuah rencana gitu loh. Ini kan ada cup yang sudah tersusun rapi. Ini akan ditinggalkan sama seseorang. Artinya apa? Ya mungkin orang tersebut ataupun zodiak tersebut nantinya ya, ini benar-benar ingin mengevaluasi gitu loh, ingin membenahi ya. Jadi yang dimaksud di petunjuk kartu ini dia meninggalkan cup yang sudah tersusun itu artinya dia ingin merubah rencana-rencana baru. Nah, bisa saja dia adanya suatu ide, adanya suatu untuk pencarian sumber baru agar apa? Agar bisa terpenuhi lah ataupun agar bisa tercukupi apa yang menjadi kesusahan ataupun kesulitannya dia selama ini. Tentunya di faktor finansial. Insya Allah di sini ketika kalian ataupun orang ini ataupun zodiak ini nantinya ketika tetap adanya suatu perjuangan ya meskipun diuji, insya Allah di 5 hari ke depan dia akan mendapatkan suatu apa ya, suatu surprise lah. Jadi adanya suatu keberhasilan ya, dan itu akan adanya suatu keuangan yang masuk ya, di dalam orang ini ataupun di dalam zodiak ini. Kalau saya tangkap sih bisa dikatakan auranya masih cukup bagus ya, masih dibilang auranya itu warna orange ya, ataupun apa ya, bisa dibilang warna oranye itu orangnya punya semangat tinggi ya, terus bisa dikatakan selalu ingin tahu hal-hal yang baru. Jadi dia tidak mau adanya suatu informasi itu dia tidak mau ketinggalan gitu loh. Ya bisa dikatakan kepo lah, seperti itu ya. Cuman yang saya salut di sini semangatnya tinggi dan adanya suatu keberanian untuk mengambil sebuah tantangan. Kira-kira seperti itu ya untuk masalah clue ataupun zodiaknya. Oke, sekarang langsung ya kita tarik energi dari zodiaknya. Silakan berdoa semoga itu akan menjadi zodiak milik kalian sobat ya. Kita lihat langsung untuk zodiak yang akan diuntungkan di 5 hari ke depan. Ini selamat kalian yang mempunyai energi dari zodiak Libra. Ini zodiak Libra ya, kalian yang mempunyai energi dari zodiak Libra ataupun yang mempunyai zodiak Libra. Di sini kalian mengawali pembukaan yang sangat bagus. Insya Allah Libra akan adanya suatu pemasukan keuangan ya, adanya suatu surprise, nggak tahu nanti datangnya dari mana ya. Yang jelas besar ataupun kecil syukuri, yang penting ada suatu tambahan pemasukan keuangan sobat yang kalian terima ya. 5 hari ke depan ya akan ada suatu pemasukan uang ini. Oke, kita lanjut untuk clue yang kedua. Di sini ada 10 cup ya. Itu tersusun rapi seperti pelangi sama seorang satu keluarga. Ini kalau saya tangkap ya energi dari orang ini
ataupun bisa dikatakan dari zodiak ini nantinya ini jelas ya, dia adanya suatu keinginan gitu loh. Jadi tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibohongi, adanya suatu keyakinan yang kuat, adanya suatu tekad yang kuat bagaimana dia agar mencapai suatu kestabilan ataupun mencapai suatu kebahagiaan. Meskipun di sini terlihat masih cukup jauh ya, dalam arti apa yang sedang diinginkan ya, apa yang sedang diimpikan itu belum bisa terwujud meskipun masih terlihat cukup jauh, tapi orang ini ada suatu ambisi gitu loh. Ada suatu ambisi untuk bagaimanapun agar bisa mencapai apa yang sudah menjadi keinginan dia. Karena apa? Karena dia mempunyai semangat dan mempunyai cita-cita untuk bisa membahagiakan orang-orang sekitar, apalagi ataupun terutama untuk keluarganya sendiri. Kira-kira seperti itu ya. Jadi orang ini memang adanya suatu harapan ya. Cuman tidak masalah meskipun masih terlihat cukup jauh ya. Ketika kalian punya angan-angan ataupun impian, ketika itu positif dan masih belum bisa kalian capai, tetap kalian harus disarankan di sini harus tetap semangat berjuang ya, dan kalian harus bisa mencapai itu semua. Saya yakin kalian yang mempunyai semangat harus bisa. Kira-kira seperti itu ya. Kalau secara aura sih di sini masih bagus ya. Kalau secara aura di sini auranya hijau ya. Bisa dikatakan hijau itu adanya suatu pengontrolan diri gitu loh. Adanya suatu pengontrolan diri, adanya suatu rasa damai baik di keluarga, apalagi di orang-orang sekitar dia. Katanya seperti itu dan juga bisa mendinginkan suatu masalah orang ini. Makanya dia adanya suatu pemikiran yang positif dan dia ingin mengejar itu semua. Ini mantap ya, secara aura juga bagus ya. Istilahnya itu adanya suatu rasa dingin ya, tidak ada suatu emosi yang cukup berlebihan di sini. Oke, kita lihat ya, silakan berdoa semoga itu akan menjadi zodiak kalian. Ya, kita lihat langsung untuk zodiak yang kedua yang akan diuntungkan. Di sini selamat kalian yang mempunyai zodiak Gemini. Ini Gemini masih diuntungkan ya di bulan Januari. Nah, semoga akan adanya suatu surprise. Tidak masalah ya untuk sahabat Gemini, sekali lagi tidak masalah ketika keinginan kalian belum tercapai ataupun masih terlihat jauh, tapi di situ kelihatannya akan ada suatu titik terang dan insya Allah di 5 hari ke depan apa yang menjadi keinginan kalian terutama di seputar finansial ataupun keuangan itu kalian akan mendapatkan sebuah surprise, adanya suatu pemasukan keuangan yang akan kalian terima ya di 5 hari ke depan. Bismillah ya, semoga akan seperti itu ya. Oke, kita lihat langsung untuk clue yang ketiga. Di sini muncul petunjuk Five of Pentacles, ada 5 koin ya, sama seorang yang sedang membawa tongkat ya, sama depannya seperti ada seorang perempuan rada tua ya. Ini kalau saya tangkap energi dari orang ini ataupun dari zodiak ini ya, nantinya bisa dikatakan kalau saya menangkap sih apa ya, energinya itu selalu kewalahan ya dia ya untuk bisa menyetabilkan entah di berbagai faktor terutama faktor keuangan ataupun finansial. Dia benar-benar sangat-sangat kesulitan di sini sahabat. Nah, gitu loh. Jadi memang masih banyak hambatan, masih banyak rintangan yang apa ya, yang ketika dia ingin menyetabilkan itu masih dihantam sebuah problem-problem. Karena saya menangkap di sini jelas ya, yang membuat orangnya seperti ini adanya suatu kesulitan, adanya kesusahan ya, susah mencapai apa yang diinginkan. Ini bukan alami lagi di sini sahabat. Ini jelas bukan alami. Tetapi ada gangguan dari pihak orang ketiga yang iri hati ya, yang toksik sehingga menembakkan suatu energi. Yang saya mengatakan black magic sehingga membuat aura dia tertutup. Makanya di sini dia benar-benar kesulitan.
Cuman saya menangkap juga ya suatu energi, orang ini tetap adanya penuh semangat gitu loh. Meskipun ada suatu penutupan dia tetap semangat. Kalau saya menangkap sih ini kebanyakan yang masuk ya adanya suatu sudah adanya suatu ikhtiar-ikhtiar gitu loh. Entah mungkin dia mengikhtiarkan dirinya sendiri ya dalam arti tidak minta bantuan sama orang lain, tetapi dia ikhtiarkan sendiri. Mungkin dia adanya suatu doa-doa khusus ya, kira-kira seperti itu. Bisa saja di sini adanya suatu energi mungkin bantuan dari orang lain gitu loh. Ya mungkin ketika orang ini tidak mengerti, ya mungkin pernah dinetralkan sama orang lain ataupun dinetralkan sama saya. Di sini kelihatannya seperti itu. Jadi ada suatu energi positif yang itu akan insya Allah akan bisa merubah gitu loh, khususnya di 5 hari ke depan. Nah, sekali lagi ya adanya suatu apa ya, adanya suatu doa-doa ini kalau saya tangkap energinya memang energinya rada dingin gitu loh. Cuman secara aura di sini sangat bagus ya. Auranya bisa dibilang agak biru ya. Bukan apa ya, bukan biru matang sih, agak apa ya, katakanlah biru muda lah, kira-kira seperti itu. Kalau secara pengertian biru muda bisa dikatakan orang ini mempunyai kelembutan hati, adanya suatu kesabaran, adanya suatu semangat, dan juga adanya suatu insting yang kuat di sini, gitu loh. Makanya saya sering mengatakan ketika orang itu memang peka, memang mau menggunakan secara batinia, itu akan bisa bagus sobat. Ketika ada masalah, terutama masalah di luar logika, itu akan cepat menemukan solusi. Nah, gitu loh, karena dia tidak melawan suatu apa ya, suatu bisikan batinianya dia sendiri. Maka di sini dikatakan bagus. Insya Allah di 5 hari ke depan dia akan disuguhkan dengan suatu surprise ya, adanya suatu pemasukan keuangan entah dari mana datangnya, yang jelas orang ini ataupun zodiak ini nantinya akan adanya suatu pemasukan yang akan dia terima 5 hari ke depan. Oke, langsung kita cek ya untuk masalah zodiaknya. Silakan berdoa semoga itu akan menjadi zodiak milik kalian. Oke, langsung kita lihat untuk zodiaknya yang akan diuntungkan. Di sini selamat kalian yang mempunyai zodiak Sagittarius ya. Memang ada suatu kesulitan untuk kalian, tetapi insya Allah di 5 hari ke depan kalian dibantu dengan jalannya zodiak kalian akan ada suatu keberuntungan. Dalam arti akan adanya surprise pemasukan keuangan yang akan kalian dapatkan di sini. Sekali lagi sobat ya, entah besar entah kecil, syukuri ya sobat ya. Oke, langsung saja kita masuk untuk clue yang keempat. Di sini muncul petunjuk The Lovers, ini bagus ya, sepasang kekasih, belakangnya ada malaikat. Ini kalau saya tangkap secara energi kartu ya dari orang ini ataupun dari zodiak ini nantinya bisa dibilang orang ini akan adanya suatu roda-roda keberuntungan di sini. Ya mungkin dulu ataupun kemarin orang ini sempat mengalami kesulitan ini. Kalau saya tangkap energinya seperti itu, sempat mengalami kesulitan, bahkan adanya suatu penurunan ya, ataupun adanya suatu apa ya istilahnya itu benar-benar sangat terpuruk lah, terutama di segi finansial ataupun keuangan di sini. Dengan demikian, insya Allah di 5 hari ke depan ini akan bisa tergantikan gitu loh. Ini akan tergantikan apa yang sedang dia susahkan selama ini, apa yang merasa dia adanya suatu keterpurukan selama ini, insya Allah akan bisa tergantikan. Entah dari mana datangnya, yang jelas orang ini selalu diliputi dengan adanya suatu keberuntungan. Seperti bisa dikatakan adanya suatu malaikat-malaikat mungkin ya di sini yang selalu memantau dia. Dan apapun segala perbuatan kebaikan dia, insya Allah itu akan menjadikan sebuah nilai positif. Nah, maka itu dia ada juga indikator akan terbantukan oleh semesta. Kira-kira di situ ya.
Kalau secara aura sih bisa dibilang auranya ini kuning ya, gitu loh. Ini warnanya kuning ya. Bisa dikatakan orang ini artinya mempunyai apa ya istilahnya itu mempunyai daya tangkap yang cepat gitu loh. Jadi maksud saya begini, ketika mungkin diajak berbicara apapun dia itu cepat apa cepat menangkap gitu loh. Jadi tidak terlalu telat untuk memikir, selalu mengasih jawabannya, selalu ada suatu tanya jawab itu dia bagus ya secara argumen ataupun secara tanya jawab di sini. Dan saya juga menangkap ada suatu kespiritualan tersendiri ya gitu loh. Jadi orang ini bisa dikatakan mungkin apa ya istilahnya kespiritualan tersendiri itu masih adanya suatu apa ya istilahnya itu religius yang masih melekat sama dia. Jadi suka dia yang bernafaskan masalah kespiritualan, masalah religi. Ini orang ini benar-benar sangat suka gitu loh. Makanya terlihat auranya kuning dan itu bagus akan mendapatkan sebuah bantuan dari semesta juga karena mungkin adanya suatu kebaikan. Seperti itu ya. Ini bagus ya secara energi, secara aura, apalagi plus dibantu adanya suatu bantuan dari semesta. Oke, langsung saja kita cek ya untuk masalah zodiaknya. Semoga zodiak kalian yang keluar silakan berdoa sepertinya. Ya, alhamdulillah kita lihat langsung untuk zodiak yang akan diuntungkan di clue yang keempat. Di sini selamat kalian yang mempunyai zodiak Aquarius ya. Ini alhamdulillah ya, Aquarius akhirnya kalian akan ada suatu keberuntungan dan zodiak kalian benar-benar keluar ya untuk 5 hari ke depan di sini. Mantap untuk Aquarius ya, adanya suatu bantuan dari semesta kalian. Oke, lanjut untuk clue yang kelima. Di sini ada petunjuk gestar ya, itu ada seorang menuangkan air ke dalam sungai, atasnya seperti ada bintang besar. Ini kalau saya tangkap energi dari orang ini ya, ataupun zodiak ini nantinya bisa dikatakan orang ini akan adanya suatu harapan, adanya suatu keyakinan untuk mencapai suatu titik keberhasilan. Nggak tahu ini yang diharapkan apa, yang jelas secara finansial pun dia juga berharap akan ada suatu kestabilan, akan ada suatu kelancaran rezeki, pemasukan keuangan. Karena saya menangkap juga di sini bisa dikatakan ini cukup membebani ya gitu loh. Mungkin secara kebutuhan dia memang benar-benar adanya suatu keterdesakan di sini. Ya, sekali lagi secara kebutuhan ini orang ini ataupun zodiak ini benar-benar terdesak, terutama di masalah finansial. Seperti itu. Ini kalau saya tangkap sih apa ya? Seperti ada pihak keluarga ada yang sakit ya di sini gitu loh. Ya mungkin salah satunya untuk masalah biaya berobat juga ya di sini. Saya menangkapnya seperti itu. Adanya suatu keinginan kuat di sini. Makanya dia selalu adanya suatu keyakinan dan dia mungkin apa ya? Mungkin yang selama ini adanya suatu kegagalan karena dia adanya suatu semangat dan adanya suatu tetap adanya suatu tindakan dalam hal pergerakan ya. Dia tidak mau tinggal diem ya. Insya Allah di sini akan ada suatu keterbalikan juga di sini. Nah, karena dia jelas akan adanya suatu rasa kebahagiaan karena dia didukung sama bintang yang sangat besar. Artinya apa yang menjadi keinginan dia, apa yang menjadi harapan dia, jalannya akan bisa terwujud ya, ataupun akan bisa terlaksana sih. Kalau secara aura di sini kelihatannya auranya merah ya di sini. Artinya dia suka adanya suatu tantangannya, berani dalam menghadapi suatu tantangan apapun ya. Apalagi adanya suatu apa ya? Adanya suatu permasalahan yang mungkin membelenggu dia. Dia tetap berani untuk mau menyelesaikan apapun itu. Dan semangatnya tinggi di sini. Apalagi masalah istilahnya down,
terus masalah dia mundur, dia tidak seperti itu orangnya. Apapun masalahnya dia mau menghadapi. Ini bagus ya, istilahnya bisa dikatakan mempunyai jiwa-jiwa kesatria lah, ya, katakanlah seperti, karena merah ini melambangkan adanya suatu keberanian sobat. Istilahnya itu tak atak, orang ini loss gitu loh. Ya, ya, yang penting bagi dia merasa benar ya. Istilahnya dia tidak mau juga merugikan orang lain, tetapi yang menjadi apa ya, yang menjadi istilahnya itu bersikuku ya, ataupun bersikeras bahwa dia akan adanya suatu pencapaian itu yang dia inginkan. Kira-kira seperti itu. Ini bagus ya, akan adanya suatu keberhasilan karena orang ini bisa dikatakan apa ya istilahnya itu, mampu meletakkan sebuah masalah di sini. Kira-kira seperti itu, mampu meletakkan sebuah masalah pada tempatnya. Jadi bisa dibilang apa ya, dia itu tidak ngawur gitu loh. Tentang masalah apapun itu dia sudah bisa menata dengan rapi. Oke ya, sekarang saya cek untuk masalah zodiaknya. Silakan berdoa, semoga itu akan menjadi zodiak kalian sobat. Ya, kita lihat untuk masalah zodiaknya yang diuntungkan. Ini selamat kalian yang mempunyai zodiak Virgo. Ya, ini kalian keluar ya. Ini alhamdulillah ya, syukur alhamdulillah. Virgo juga akan adanya suatu surprise, akan adanya suatu pemasukan keuangan, dan itu akan kalian dapatkan di 5 hari ke depan. Insya Allah semoga akan bisa mengena sama kalian. Oke, kita lihat untuk clue yang terakhir atau clue yang keenam. Di sini kartunya muncul petunjuk Four of Pentacles, ada 4 koin, 2 di kaki, 1 di tangan, 1 lagi di atas kepala. Ini kalau saya rasakan dari getaran energi orang ini ataupun zodiak ini, nantinya bisa dikatakan orang ini sering ada suatu kekonsentrasian ataupun sering adanya suatu kefokusan, terutama di faktor keuangan. Jadi dia sangat berhati-hati sekali, terutama dalam mengeluarkan keuangan ataupun menggunakan keuangan. Dia tidak mau, misalkan nih ada kesalahan sedikit ataupun kesalahan ringan itu akan membuat fatal. Nah, orang ini tipikalnya tidak mau seperti itu. Makanya dia benar-benar di sini mau menjaga, mau berfokus, mau berkonsentrasi, dan tidak mau adanya suatu pengeluaran uang yang apa ya, yang istilahnya itu nantinya akan merugikan dia. Dia tidak mau seperti itu. Jadi sering adanya suatu pengontrolan gitu loh. Karena saya menangkap apa? Karena saya menangkap di sini ya mungkin ada suatu apa ya? Ada suatu beban masalah yang membuat hatinya luka gitu loh. Mungkin orang ini ya, kalau saya tangkap secara energi sih, orang ini pernah apa istilahnya, ada orang pinjam gitu loh, ada orang hutang sama dia, tapi uangnya tidak kunjung dikembalikan. Kira-kira seperti itu. Jadi orang ini selalu ada suatu kewaspadaan. Mungkin orang ini mengambil istilahnya itu pengalaman pahitnya dia. Jadi ya saya rasa memang begitu. Ketika orang ini adanya suatu waspada, adanya suatu kekonsentrasian, ya memang tepat. Karena dia sering mengalami suatu kebohongan ya. Dia minjem sama orang ini, tetapi yang minjem ataupun yang hutang pergi ataupun kandas lah. Kira-kira seperti itu, dan uangnya jarang untuk dikembalikan sama orang ini. Seperti itu ya. Kalau secara aura sih memang auranya cukup baik ya, bisa dikatakan warnanya itu pink ya ataupun merah muda di sini. Bisa diartikan orang ini selalu adanya suatu saling menyayangi sih aslinya orang ini gitu loh. Jadi apa ya, dia tidak mau melihat orang lain itu susah. Ketika mungkin dia sambat, orang ini selalu membantu, tetapi orang ini juga bisa dikatakan selalu dimanfaatkan orang lain gitu loh. Ya, seperti itu. Jadi adanya suatu pemanfaatan. Sebetulnya bagus ya orang ini ya, bisa dikatakan penolong loh. Cuman ya itu tadi,
sering dimanfaatkan kebaikannya, akhirnya orang ini selalu waspada dan mungkin bisa dikatakan akhir-akhir ini dia selalu menutup diri. Kira-kira seperti itu ya. Adanya kefokusan, adanya kekonsentrasian, dan adanya suatu pencapaian di sini. Dia ingin mencapai suatu apa ya yang dia inginkan ini seputar pembelian ini. Kelihatan seperti itu. Jadi ada kefokusan juga. Mungkin dia adanya suatu target, nanti ini yang saya beli, nanti ini yang saya beli. Kira-kira seperti itu. Jadi adanya suatu target untuk pembelian. Oke ya, langsung saja kita cek untuk masalah zodiaknya. Silakan berdoa untuk sahabat channel Ruang Batin. Semoga zodiak yang terakhir ini menjadi zodiak kalian yang keluar, yang diuntungkan. Oke ya, kita lihat untuk zodiak yang terakhir. Bismillah, semoga menjadi zodiak kalian. Ini selamat kalian yang mempunyai zodiak Pisces ya. Ini benar-benar kalian diuntungkan. Ini saya juga tadi sempat dakdikduk ya. Kira-kira zodiak apakah yang keluar? Ternyata kalian yang mempunyai energi dari zodiak Pisces, kalian diuntungkan. Semoga kalian juga akan mendapatkan surprise, adanya suatu pemasukan yang akan kalian dapatkan. Ini selamat ya untuk Pisces di 5 hari ke depan. Oke sobat ya, alhamdulillah saya sudah membongkar semua ataupun memberikan informasi. Ini insya Allah ada sebuah sinyal yang kuat, ada sebuah istilahnya itu petunjuk yang kuat untuk zodiak yang sudah keluar akan adanya suatu surprise ya, entah besar entah kecil syukuri, entah dari mana datangnya. Yang jelas akan ada keuangan yang kalian terima. Ini selamat kalian yang mempunyai energi dari zodiak Libra, zodiak Gemini, Sagittarius, Aquarius, Virgo, dan yang terakhir Pisces. Untuk informasi yang terakhir ya perlu saya sampaikan, sering saya mengatakan ya semoga biarpun sama-sama mempunyai zodiak yang sama, ya semoga itu akan bisa mengena sama kalian. Nah, bisa saja di sini ada suatu nasib-nasib juga dan ada suatu keberuntungan-keberuntungan juga. Ya kira-kira seperti itu ya. Jadi semoga doa saya selalu buat kalian yang terbaik, selalu mengena sama yang sudah, khususnya yang sudah bergabung di channel Ruang Batin ataupun yang sudah subscribe di channel Ruang Batin ya. Dan saya perlu menambah lagi ya, bisa dikatakan ketika saya mengatakan untuk 5 hari ke depan ya, bukan berarti Kamis ya terus lari ke Senin baru kalian mendapatkan keuangan, tidak seperti itu. Bisa saja Kamisnya, bisa saja Jumatnya, bisa Sabtunya, bisa Minggunya, bisa Seninnya. Yang jelas antara waktu ataupun hari yang sudah saya tetapkan. Kira-kira seperti itu ya. Sekali lagi untuk zodiak yang belum keluar ya, kan ini masih di seputar bulan Januari ya, kan belum habis, masih ada waktu beberapa minggu. Ya, sekali lagi untuk zodiak yang belum keluar ya silakan ditunggu, semoga akan ada show lagi, akan ada suatu tanggal lahir dan akan ada suatu beton ya, dan itu akan menguntungkan buat kalian. Oke sobat ya, sekali lagi untuk sahabat semua di channel Ruang Batin, tetap ya pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan takuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah, agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang merasakan ya, yang menilai dan yang menyikapi apapun yang sudah saya informasikan. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan, ya sikapi dengan bijaksana. Karena ini kan luas sobat, saya nggak tahu nama kalian. Nah, di segmen terakhir sering saya selalu berpesan, ketika kalian dihantam masalah sobat, itu sering saya saya informasikan ya.
Ketika kalian datang masalah khususnya di apa ya istilahnya itu, khususnya masalah kalian tuh jauh di luar logika, tidak masuk akal, banyak keganjilan. Jangan dibiarkan sobat gitu loh. Karena semakin hari semakin banyak yang konsultasi gitu loh. Semakin hari semakin adanya suatu pembukaan aura. Ya tidak masalah kalian berkonsultasi karena itu memang sudah menjadi kewajiban saya untuk membantu memberikan solusi juga. Cuman yang perlu saya jelaskan di sini, ya jangan ketika kalian sudah mendapatkan suatu masalah di luar logika, apalagi kalian sudah mengetahui, sudah merasakan, jangan dibiarkan sobat gitu loh. Karena apa, ketika kalian biarkan itu nanti kalian habis-habisan dulu, hancur-hancuran dulu, semakin hari semakin keterpurukan dahulu. Nah kalau bisa jangan seperti itu sobat ya. Kalau bisa jangan seperti itu ya, itu kan sangat disayangkan. Nah gitu loh, apalagi ketika kalian biarkan itu semakin mengakar dan itu akan membutuhkan waktu, akan membutuhkan bertahap untuk membuka aura, akan seperti itu ya. Nah, saran saya ya cepat diselesaikan, cepat ditanggulangi ketika kalian sudah merasakan ini di luar logika. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana caranya untuk menanggulangi ataupun menyelesaikan suatu masalah di luar logika? Ya mudah, sering saya selalu mengatakan ketika ada niat pasti ada jalan. Nah, kan seperti itu. Satu, kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Ya. Nomor dua, lakukan langkah tahap ikhtiar. Cari orang-orang di bidangnya. Ketika kita tidak mengerti gitu loh. Ketika kita mengerti, ya silakan. Mungkin kalian mau istilahnya itu tahu tata caranya sendiri, tahu doanya, ya silakan dinetralkan sendiri. Tetapi ketika tidak tahu, ya balik lagi. Tidak ada salahnya kita cari orang-orang di bidangnya. Siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kita bisa terbuka, jadi kepositifan, kerezekian itu akan bisa lancar masuk dalam kehidupan kita. Nah, seperti itu, karena sudah jelas nasib seseorang juga tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Pasti kita akan kesulitan kalau kita tidak berjuang sendiri, tidak mau mengubah sendiri, pasti akan kesulitan gitu loh. Ya minimal adanya suatu perjuangan sobat, minimal ada suatu perjuangan, minimal ada suatu doa dan ikhtiar-ikhtiar. Nah ketika kita sudah menjalankan itu semua, kunci terakhir apa? Kunci terakhir ya kita harus pasrah sudah gitu. Kita harus pasrah dan kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah apa yang kita inginkan. Nah, karena kita sudah berjuang untuk mengubah nasib itu sendiri. Nah, kan seperti itu sahabat ya. Oke ya, sekali lagi untuk semua sahabat di channel Ruang Batin ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi untuk sahabat semua di channel Ruang Batin, semoga tetap semangat ya. Semoga apapun itu menjadi manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.